Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan dan rahmat selalu tercurahkan pada kita semua. Masih bersama saya Aji Bayu Prasetyo dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2017. Video ini dibuat dalam rangka KKNDR dengan DPL saya yaitu Bapak Dr. Andes Ilyas Idris MAgi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan video tentang kiat-kiat cegah virus corona dari sisi medis dan syariat Islam. Baiklah, mari kita simak videonya sebagai berikut. Kiat-kiat cegah virus corona dari sisi medis dan syariat Islam. Yang pertama, memakai masker. Pakailah masker jika keluar rumah. Hal itu untuk menghindari penularan virus. Yang kedua, sering mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, karena bisa jadi virus menempel di tangan kita. Dalam agama Islam, cuci tangan memang dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Bukan hanya pada wudhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan dan mencontohkan cuci tangan pada keadaan lainnya, di antaranya ketika bangun tidur dan sebelum maupun sesudah makan. Yang ketiga, hindari kerumunan. Kerumunan sangat memungkinkan terjadinya penularan virus. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan pihak lainnya telah membuat peraturan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi. Hal ini juga selaras dengan petunjuk Islam dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa." Hadis riwayat Muslim. Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili berkata, hadis ini menunjukkan benarnya langkah dan arahan pemerintah dan ahli medis yang menganjurkan kita agar menghindari kontak fisik dengan pasien dan melarang dari kerumunan-kerumunan yang menyebabkan penularan penyakit. Dengan demikian, arahan pemerintah harus dipatuhi, karena terkumpul padanya perintah agama dan perintah pemerintah. Yang keempat, jaga jarak. Dengan menerapkan jaga jarak atau physical distancing, ketika berada di luar rumah akan mengurangi penyebaran virus corona. Jaga jarak satu orang dengan yang lainnya yaitu sekitar 1 meter. Jaga jarak saat wabah ternyata sudah diajarkan oleh para pendahulu kita. Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tahdziful Athar dari Zuhri, dari Umar bin Khattab, bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada seorang yang terkena penyakit menular, "Duduklah dariku dengan jarak sejauh ujung tombak." Dan adalah sahabat tersebut merupakan seorang sahabat yang ikut perang Badar. Syekh Dr. Badr Al-Untaibi berkata, jarak sejauh ujung tombak kurang lebih seukuran 1 meter lebih. Ini adalah jarak yang sekarang disarankan oleh lembaga-lembaga kesehatan sebagai langkah antisipasi dari wabah. Yang kelima, tidak berjabat tangan. Para ahli medis menganjurkan agar tidak berjabat tangan untuk menghindari terjadinya kontak kulit. Ternyata, Nabi kita telah menerapkan metode ini. Dari Amr bin Syarid dari ayahnya berkata, dulu ada seorang yang terkena penyakit lepra di delegasi Thaqif. Maka Nabi SAW mengutus seorang kepadanya untuk menyampaikan, sesungguhnya kami telah membaiatmu, maka pulanglah, tidak perlu berjabat tangan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tetap tinggal di rumah. Pemerintah dan ahli medis menganjurkan untuk tetap di rumah dan tidak keluar rumah untuk meminimalisir terjangkitnya virus. Himbauan ini selaras dengan hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk sabar berdiam diri di rumah saat terjadi wabah dan fitnah.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah taun. Maka beliau menjawab, sesungguhnya wabah adalah azab yang ditimpakan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Namun dia menjadikan wabah sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Saat terjadi wabah, siapapun yang berdiam di rumahnya dengan penuh kesabaran dan berharap pahala sambil meyakini bahwa tidak akan terkena sesuatu kecuali telah ditakdirkan Allah, orang yang seperti itu pasti akan mendapat pahala syahid." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah lockdown, karantina, dan isolasi. Para ahli menganjurkan agar kita menghindari kontak fisik secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara menerapkan langkah-langkah ini demi terhindarnya penyebaran virus corona. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak dahulu menganjurkan penerapan solusi ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar wabah taun di suatu daerah, maka janganlah kalian masuk ke sana. Dan jika terjadi di suatu tempat di mana kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tadi kiat-kiat cegah virus corona dari sisi medis dan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.